Sebenarnya itu sih Kak Reza, jadi selain tips dan trik tadi tuh dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dan restu dari orang tua tuh sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Reza, selamat pagi. Akhirnya bisa dapat waktu yang pas nih. Dan Alhamdulillah. kurang lebih beberapa waktu yang lalu tuh sudah rencanakan ini. Tapi sebenarnya konsep tentang CPNS ini di awal sebelum orang jadi CPNS ya, orang selalu ingin Betul. ketika nanti sudah jadi PNS, orang ingin berbagi cerita tentang perjuangan orang, siapa tahu bisa memberikan gambaran tentang bagaimana strategi itu biar sukses lulus di tes PNS ini. Nah, Siap. Alhamdulillah perjuangan kita ini kalau dibilang kebetulan terada ya, butuh perjuangan yang ekstra dan luar biasa agar kita bisa mencapai pada titik ini. Alhamdulillah hari ini orang bisa ada kesempatan berbagi kepada teman-teman. Jadi di channel ini, di konten, kemudian di acara ini sebenarnya konsepnya adalah bagaimana bisa memberikan cerita-cerita dalam kehidupan, lagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua yang menonton. Kalau di kontennya Reza memang jadi banyak tentang manajemen, karena ini basic keilmuan manajemen. Iya, betul. Basic keilmuannya Kak Reza kan di manajemen ya. Untuk berbagi cerita ini sebenarnya dari Reza sudah sampaikan kepada teman-teman yang lain yang sudah menonton bahwa memang lebih banyak kita berbagi bagaimana memanage diri itu sangat penting. Jadi manajemen dia sangat universal, termasuk bagaimana memanage diri kita, sehingga dari pengelolaan diri dan cara memanage diri ini dia mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk jangka panjang. Iya. Banyak hal yang teratur jadi harus diatur dengan manajemen. Betul sekali. Hari ini orang berbagi cerita tentang tes CPNS. Nih, bagaimana bisa lulus di tes CPNS biar dengan orang bilang tidak selamanya PNS itu jadi target utama para generasi. Memang tidak jadi target utama, tapi di daerah ini pun, bahkan di daerah-daerah luar sana, CPNS masih jadi target yang ya mayoritas orang akan mengejar itu kalau dia saat membuka lowongan kerja untuk PNS. Karena itu cerita-cerita dan pengalaman ini perlu di-share biar bisa bermanfaat. Nah, hari ini sudah tidak bisa diragukan lagi nih, sangat cukup kalau menjelaskan tentang perjuangan bagaimana tes PNS di tahun kita baru ya Sun ya? Baru, terus seangkatan nih Kaisa, seangkatan lulus CPNS-nya, iya, dibilang begitu. Angkatan corona ini yang lulus yang tahun ini corona ini. Jadi iya, mudah-mudahan segera berakhir corona ini. Tes 2018 betul. Prajabatannya 2019, iya. SK PNS 100%-nya 2020 ya. Alhamdulillah. Jadi pertama ini orang kenalan dulu. Jadi Susan kenalan dulu. Jadi viewers ini rata-rata kan memang kalau saya lihat statistiknya ada yang dari sebagian besar juga dari
merata. Dari Jawa juga ada, kemudian Ternate, Tidore, dan beberapa daerah yang ada di Jawa Utara. Sehingga kalau orang Tidore sudah pasti terkenal, Susan terkenal. Tidak perlu terkenal Ternate dan lain-lain. Apalagi di PJP, mahasiswa juga perlu mengenal Susan. Jadi, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Reza. Sebelum saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya diundang spesial sama Kak Reza Pratama, seorang putra daerah khususnya Tidore Kepulauan yang pokoknya sangat the best menurut saya. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau meminta saya untuk sharing terkait dengan pengalaman CPNS. Saya sendiri Susan Arba. Saya juga aslinya dari Tidore Kepulauan, satu kampung dengan Kak Reza. Dan sekarang alhamdulillah saya diberikan rezeki menjadi seorang dosen di Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Dan hari ini saya akan share pengalaman saya terkait dengan tes CPNS pada tahun 2018 dan harapan saya semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman semua. Ya walaupun membantu hanya sekecil saja, tapi harapan saya bisa ada pengalaman saya yang bisa membantu teman-teman semua. Begitu Kak Reza. Oh iya. Jadi dulu kuliah di mana, Sun? S1 di mana? Oh iya. Pengalaman organisasi. Saya kuliah S1 Sarjana Keperawatan di Muhammadiyah Malang. Jadi angkatan 2008. Ya. Kemudian saya lanjut ners. Setelah itu saya lanjut ners di Muhammadiyah Malang, dan setelah itu melanjutkan magister di Universitas Airlangga Surabaya. Lulus 2016. Iya, dan setelah 2016 itu langsung kerja di Poltekkes Kemenkes Ternate, statusnya PTT. Oh, PTT. Pegawai ya PTT. Istilahnya kontrak begitu. Kontrak. Jadi lama ya, agak lumayan, maksudnya lumayan juga mengabdi di Poltekkes sebelum jadi statusnya berubah menjadi PNS. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya cita-citanya jadi PNS atau apa nih? Dulu kita jadi apa? Kalau bercerita dulu nih Kak Eza, dulu tuh sebenarnya belum ada cita-cita jadi PNS sebenarnya. Waktu masih kuliah S1 tuh cita-citanya mau jadi pengusaha, wira swasta lah. Kan mama dan papa juga larinya kan juga di wira swasta. Jadi maunya tuh sebenarnya di wira swasta, tapi pada akhirnya kuliah S2 masuk di Poltekkes, akhirnya cita-cita tadi dia agak belok sedikit, kayaknya memang harus ke pegawai negeri sipil. Dan kalau misalnya mau wira swasta kayaknya bisa sampingan ke apa. Wira swasta sampingan, ya wajib. Iya. Memang wira swasta dan wira usaha itu komponen utama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat saat ini. Iya, tapi sampai sekarang belum kepikiran wira swastanya apa. Masih bantu mama. Ya, jadi nanti kita analisis saja. Iya, betul. Manajemen itu butuh analisis usaha, potensi usaha baru ya, nanti dalam pembentukan lain. Ya, secara asal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, betul. Nah, tapi tolong bahas CPNS ini dulu. Ini kalau baik. bahas usaha ini ada yang lebih expert lagi. Panjang nanti. Panjang lagi. Jadi di dalam CPNS itu bukan cita-citanya Susan ya. Jadi kepikiran mau jadi PNS itu motifnya dari mana? Motifnya itu sebenarnya pas sudah jadi dosen di Poltekkes Ternate. Nah dari situ sepertinya harus
jadi PNS begitu, karena rata-rata yang kerja di Poltekkes Ternate ya harus memang berawal dari PNS. Oke. Jadi akhirnya menunggu ada formasi, dan alhamdulillah 2018 itu ada formasi, jadinya ikut. Sudah berapa kali tes CPNS? 2 kali. Di Poltekkes? Yang pertama tuh di 2000, ambilnya di Kementerian Kesehatan Poltekkes 2017. Yang 2017, kemudian yang terakhir yang 2018. 2018. Jadi ini awal poinnya. Kira-kira saat persiapan itu dalam menghadapi, jadi sebenarnya kan tidak bisa orang tiba-tiba kemudian nanti besok kemudian CPNS langsung kebut semalam begitu. Langsung tes. Sistem kebut semalam langsung SKS. Iya. Lulus. Aduh, ini mungkin dari 100%, 0, berapa persen mungkin terjadi. Tapi itu pun karena memang daya nalar pikirnya juga bagus dan simulasi dari orang itu dasar pendidikan dasarnya itu. Tapi kalau bagi yang standar biasa yang ada ini ya kita butuh usaha yang luar biasa ya. Oleh karena itu tolong diceritakan persiapan apa saja nih dalam menghadapi tes CPNS saat di 2018. Baik. Jadi untuk persiapan yang dilakukan saat mengikuti tes CPNS 2018 itu sebenarnya yang pertama adalah persiapan diri kita sendiri yang dimulai dengan niat. Jadi kalau misalnya niat kita untuk mengikuti tes CPNS itu otomatis kan sudah ada sinyal positifnya. Biasanya kalau sinyal positif muncul dari dalam diri, itu biasanya dia bisa menggerakkan seluruh tubuh kita, baik pikiran, kaki, tangan untuk bisa mencapai tujuan, yaitu CPNS tadi. Kemudian yang kedua, setelah niat tumbul, kita harus mencari tahu formasi. Jadi biasanya contohnya Susan nih, Kak Eja, mau ikut CPNS tahun 2018. Susan cari dulu formasi yang nanti sesuai dengan bidangnya Susan. Kan Susan kan S1-nya perawat, tapi S2-nya kesehatan lingkungan. Jadinya Susan harus lihat dulu formasi mana yang diikut. Yang ketiga adalah lihat instansi yang membuka formasi yang diinginkan. Jadi alhamdulillah kemarin ada formasi kesehatan lingkungan status S2 di Poltekkes Ternate, akhirnya ambil di situ. Tapi kalau misalnya kemarin tidak ada di Poltekkes Ternate, itu saya bisa ikut di instansi lain, tergantung kementerian yang membukanya. Nah, setelah itu kita melakukan pendaftaran via online. Dan satu lagi adalah kita harus menyiapkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dari lembaga atau instansi yang membuka formasi tersebut. Karena kalau misalnya contohnya nih Kak Reza, misalnya instansi itu minta mapnya warna merah, tapi kita kirimnya mapnya warna kuning, bisa jadi kan jatuhnya di seleksi administrasi. Jadi memang persiapan selainnya salah map padahal cuma sekedar warna map. Jadi walaupun sudah ada niat, tapi hal-hal yang terkait dengan syarat itu harus diperhatikan. Itu sih kalau untuk persiapannya sejauh ini untuk yang mulai dari awal itu. Untuk persiapan CPNS yang 2018. Kemudian secara umum, Sun, kasih gambaran tahapan dalam seleksi CPNS di tahun 2018 kemarin. Saya kira masih sama dengan 2020. Masih sama. Kalau tahapan CPNS masih sama, masih ada seleksi administrasinya, kemudian ada SKD-nya, ada yang terakhir adalah SKB sebagai penentuannya. Jadi tahun 2019 sepertinya masih sama dengan 2018. Jadi ada apa saja, Sam? Ada seleksi administrasi, kemudian ada juga SKD, dan yang terakhir sebagai penentuan adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. SKB. Tolong bahas satu-satu. Iya, baik. Tapi sebelumnya saya lupa menjelaskan. Kalau ini adalah
PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan ya. Alhamdulillah. Di Kesehatan. Alhamdulillah saya juga di PNS di lingkungan yang dulu tuh Kementerian Dikti ya. Iya. Sekarang sudah pindah ke Kemendikbud sekarang. Kita sudah. Oh, Kemendikbud. Oh, oke. Alhamdulillah satu angkatan ya. Sekarang karena tadi sudah dijelaskan mengenai tahapan dari CPNS di tahun 2015 dan masih sama dengan 2019. Sekarang ini tadi sudah dijelaskan SKD ya. SKD itu ada TWK, kalau tidak salah ya, ada TWK. Iya. Tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum (Q). Nah ini yang sering kecolongan banyak di situ. Terkecoh. Dasar saja ya, Iya. Soal kemudian ada TKP. Nah di tahun kita ini banyak yang gugur di TKP kalau tidak salah ya. Iya, betul. Ini juga penting. Padahal TKP ini biasanya diremehin karena memang jawaban yang pura-pura jadi malaikat saya pas dulu itu. Jadi sepertinya yang pembuat soal sudah paham bagaimana menganalisis jadi dibuat. Jadi Sun bisa berbagi tidak tips bagaimana sih menaklukkan SKD dari 3 kelompok pembahasan ini. Oh, oke. Jadi ini Kak Eza kemarin waktu SKD, seleksi kompetensi dasar ya. Nah, itu kemarin kan ada TWK, ada TIW, ada TKP. Nah, pada tahun 2018 itu kan passing grade-nya agak berbeda dengan 2017. Dan yang sekarang pun passing grade-nya agak berbeda. Yang saat 2018 itu passing grade-nya untuk TKP sama TWK kalau tidak salah itu yang agak berbeda, yang 143 sama 75 kalau tidak salah. Itu kan passing grade-nya berbeda dan alhamdulillah di tahun yang ini itu passing grade-nya turun. Betul. Wah, berarti kita masih boleh lah ya. Passing grade-nya turun. Lulusan kita nih masih boleh ya. Itu TKP-nya sangat tinggi waktu itu. Ya, jadi pada waktu ini saya cerita dulu sebelum mengikuti SKD ini memang begitu banyak persiapan. Jadi persiapan dari tadi Kak Reza bilang manajemen diri. Jadi memang harus manajemen diri apalagi dengan sebelum jadi PNS ini itu kan sudah bekerja di instansi Poltekkes ini. Jadi otomatis kan ada kerja yang harus dikerjakan setiap harinya. Jadi bagaimana saya memanage diri sendiri untuk bisa belajar mandiri, kemudian belajar dengan teman satu kantor karena kita sama-sama waktu itu mengikuti seleksi CPNS ini. Jadi kita harus bisa yang pertama belajar mandiri. Belajar mandiri itu saya harus menginstal seleksi CPNS yang ada di Play Store itu di HP. Jadi kalau belajar mandiri saya biasanya tuh lewat HP karena ada aplikasi itu sangat membantu. Kemudian yang kedua adalah tidak tanggung-tanggung, saya harus membuka diri belajar dengan teman sekantor. Karena apa yang orang tahu belum tentu orang tahu, begitupun sebaliknya begitu. Nah, iya, jadi ada teman saya yang pintar sekali matematika dan saya harus belajar sama dia setiap harinya, walaupun tidak setiap hari, paling tidak ada 1 minggu 3-4 kali itu ada. Waktu itu paling banyak belajarnya bersama teman, jadi melibatkan teman saat memecahkan soal-soal baik TWK, TIW maupun TKP. Nah, kemudian pada saat ujian itu memang punya trik sendiri. Sebenarnya trik ini tuh sepertinya semua orang sudah melakukan trik itu. Tapi pada waktu saya ujian, saya juga melakukan trik tersebut. Waktu saat ujian ada soal 90 nomor ya, kalau tidak 90 apa 100 ya. Itu saya lupa. Jadi yang saya lakukan adalah yang pertama saya mengerjakan TKP duluan. Jadi biasanya TKP itu di nomor 60 kalau tidak salah. 60 atau 61 begitu. Soal, ya? Ada soalnya. Jadi kerjakan TKP dulu.
Iya, saya waktu itu saya kerjakan TKP dulu karena saya anggap maksudnya TKP itu bukan hal yang harus dihitung-hitung. Pokoknya itu Menggunakan jadi banyak analisis. iya betul, tidak menggunakan banyak analisis. Yang penting bisa tahu sedikit-sedikit terkait ini kan hampir sama dengan psikotes. Psikotes kan soalnya hampir seperti yang ada di TKP itu. Jadi setelah melaksanakan TKP, saya mengerjakan mulai dari TIU sampai selesai TWK. Tapi ada satu trik kemarin, contohnya di TWK, hanya saya mengerjakan ada 30 soal, saya mengerjakan nomor satu. Kan ada patokan nilai itu, ada 75 kalau TWK. Nah, TWK itu 75, kalau misalnya benarnya sudah 16, itu otomatis dia 16, pokoknya 17 ke atas lah, itu dia sudah memenuhi 75. Jadi pada saat mengerjakan, saya yakin 17 itu sudah betul, saya langsung lewat ke TIU, loncat ke TIU. Jadi tidak mengerjakan secara keseluruhan TWK. Jadi mengerjakan dulu 17 soal yang dianggap betul-betul benar begitu. Maksudnya pemahaman saya tuh, jadi yakin, ini 17 ini betul. Langsung saya pindah ke TIU. Jadi kalau misalnya ada soal yang agak sulit menurut saya, itu saya lewatkan dulu. Saya kerjakan yang agak mudah, karena kita diburu oleh waktu. Itu kemarin waktu mengerjakan SKD seperti itu. Jadi berapa menit? Kemarin berapa menit ya? 90 ya? Saya lupa. Kalau tidak salah 90 menit apa ya? Oke. Jadi yang seperti saya bilang tadi Kak Eja, saya mengerjakan soal tidak sampai selesai, tapi saya yakin itu betul 17 nomor, saya langsung pindah ke TIU. Begitupun TIU, saya yakin sudah 17 atau 18 nomor benar, itu saya langsung balik lagi ke TWK. Jadi saya tuh kejarnya tuh passing grade-nya, bukan kejar selesainya, tapi kejar passing grade-nya. Kalau passing grade-nya sudah aman, karena saya berpikir kalau passing grade saya sudah aman, itu otomatis saya bisa melewati itu. Jadi kemarin mikirnya, ya udahlah, yang penting lolos passing grade dulu, soal sisanya bisa dikerjakan belakangan. Kemarin seperti itu, waktu SKD. SKD ini sebenarnya menurut Susan yang paling sulit dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, sama tes kepribadian. Tapi itu yang paling sulit di tahun kita ini, khususnya di instansinya Susan ini, paling sulit yang mana? Kalau yang sulit menurut saya itu adalah di TKP kemarin. Kemarin saya hampir terkecoh sekali di TKP-nya. Karena memang TKP ini yang 2018 memang dia beda jauh sekali dengan yang di 2017. Tingkat kesulitan soalnya tuh lebih tinggi dibandingkan yang 2017. Dan kemarin juga passing grade-nya kan agak dinaikkan dari 126 dijadikan 143 passing grade-nya dengan tingkat kesulitan soal yang luar biasa. Jadi kemarin saya agak saya kesulitan di TKP-nya karena sama begitu, poin A, B, C, D, E-nya sama. Iya, hampir semua mau jadi malaikat itu. Hampir sama. Iya betul. Kalau mau dipilih bisa dipilih semua, tapi harus memilih satu di antara semua. Kita bisa lihat yang 2020 ini ya lumayan gampang. Iya, sepertinya 2020 karena tingkat kelulusannya tinggi di 2020. Tingkat kelulusannya tinggi sekali. Tapi bukan berarti harus diremehin ya saat ini. Jadi semakin tahun pasti modelnya itu pasti akan berubah. Makanya berubah betul. Model-model yang sering berubah ini, ya teman-teman yang saat ini belum berezekinya di CPNS atau yang sekarang ini lagi kuliah dan kemudian berkecuali di aparatur sipil negara, ya harus mempersiapkan dirinya. Kebanyakan yang kita pelajari di bangku perkuliahan itu di SKD nggak keluar, hampir semua nggak ada yang keluar. Mungkin di SKB ya para kita selama kuliah. Nah, SKD ini butuh persiapan. Makanya bagi teman-teman yang ingin betul mengabdikan dirinya menjadi abdi negara,
CPNS yang harus dipersiapkan secara dini. Sekarang ini kalau di Jawa sekarang di Jawa itu tempat-tempat tes pelatihan begitu, kursus itu sudah kursus tes CPNS. Teman-teman di Jawa, saya lihat juga ada di Sumatera, di Maluku Utara ini saya tidak tahu kenapa belum ada yang betul-betul konsen di situ. Padahal tingkat kelulusan kita sangat minim di tahun 2012 itu kalau dari sisi betul. nilai kelulusan, makanya lewat proses ini dari berbagai cerita ini kita ingin menyampaikan ya kepada teman-teman harus dipersiapkan secara matang. Nah tadi saran Susan sudah sangat cukup luar biasa, bahwa kerjasama kolaborasi itu sangat penting antara sesama teman. Ada yang unggul di mungkin ada yang unggul matematika, mungkin yang ada yang unggul di TWK-nya. Jadi intinya jangan malu-malu hati lah, jangan malu hati untuk meminta tolong atau meminta bantuan temannya sendiri. Untuk belajar tidak perlu teman-teman menaikkan egonya. Jadi harus betul-betul kita harus lulus. Salah satu syaratnya. Iya, itu harus fokus memang. Iya, fokus ini juga penting. Jadi fokus ini jadi bagian yang penting untuk diceritakan lagi. Fokus yang dimaksud ini apa? Susah. Fokus yang dimaksud itu adalah yang pertama itu memang karena sudah ada niat tadi, jadi kita harus memang betul fokus untuk lulus tes CPNS dengan berbagai persiapan tadi itu, mulai dari mempersiapkan syarat-syarat untuk administrasi, kemudian belajar ya tadi itu harus belajar mandiri dan juga belajar dengan teman, itu penting. Kemudian jangan lupa juga jaga kesehatan, sebenarnya penting juga sih, belajar terus sakit, wah. Makanya tadi katanya Kak Reza, manajemen diri itu penting sekali. Makanya tadi Kak Reza bilang waktu di Maluku Utara kan belum ada suatu instansi yang menyelenggarakan itu apa bahasanya tadi itu kursus atau pelatihan terkait dengan persiapan CPNS kan belum ada. Jadi kan otomatis kita sendiri harus memanage diri sendiri begitu. Mulai dari tahap awal sampai dengan SKD sampai dengan SKB. Karena sebenarnya kalau seleksi SKD itu merupakan seleksi awal begitu. Jadi yang paling urgent tuh ya di SKD-nya sebenarnya sih, karena SKD itu karena kayak benteng begitu yang memang harus orang lewati, karena mulai dari matematika, mulai dari wawasan kebangsaan, TKP yang sebenarnya sudah lama sekali begitu tidak pernah mempelajari itu. Ini sebenarnya diuji. Jadi harus belajar kembali. Iya, bisa diuji. Sekolah dari SD sampai dengan SMA atau kuliah ini kemampuan dasar kita sampai di mana? Iya, karena rata-rata soal TWK sama TIU itu sebenarnya semua materi dari mulai sekolah dasar, mulai SMP, SMA itu ada semua di situ. Ya kalau untuk basic kita sendiri yang perguruan tinggi itu kemungkinannya larinya ke SKB. Tapi kalau yang untuk tes pertama SKD itu semuanya pasti sudah melewati itu. Belajar mandiri, kemudian fokus, ya. Kemudian kolaborasi, itu jadi pointer bagi teman-teman yang mengetahui bagaimana ada bisa lulus ini. Jadi saya sering ingin sampaikan di yang sebelumnya saya juga sampaikan bagi teman-teman yang tidak pernah sengsara itu juga tidak berhak merasakan tidak pernah sengsara. Ya, jadi orang yang tidak pernah sengsara itu ya tidak akan pernah merasakan kesenangan. Iya, betul sekali. Itu kata-kata bijak yang luar biasa, Kak Reza. Jadi, belum tahu dibalik hari ini orang paku kaki dan senang-senang terima gaji per bulan ya.
di balik itu ada perjuangan yang sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa Kak Reza, betul sekali. Jadi Kak Reza tadi sambung sedikit, contohnya kalau belajar mandiri tuh. Belajar mandiri kalau sendiri belajar tiap hari begitu terus, coba bayangkan stres apa. Pasti stres kalau sendiri. Apalagi ada satu soal yang tidak bisa dipecahkan sendiri, itu stresnya minta ampun. Jadi memang harus butuh teman dalam belajar, itu sangat penting sebenarnya. Untuk sekarang terang pindah di SKB ini kan beda dengan SKB-nya. Iya. Kita di kementerian beda ya, beda dengan di daerah. Kalau di daerah ini mungkin sekali saja ya, dan itu juga berbasis komputer, berbasis komputer, iya. Jadi sama juga kita juga berbasis chat, tes untuk SKB-nya, tapi ada tahapan-tahapan yang lain. Tapi pesan ini di share dong tips untuk menghadapi SKB, karena memang tempatnya Susan kemarin itu agak lumayan bersaingnya banyak ya. Banyak. Biasanya di Manado lagi. Ya? Iya, di Manado. Kementerian Kesehatan paling dekat Manado. Untung ya di Kementerian Sekdikti kemarin ya tidak jauh-jauh di Ternate. Jadi makanya ada satu persiapan lagi, harus persiapan dana, duit. Persiapan harus dana. Ada itu karena SKD-nya harus ke sana, SKB-nya harus ke sana. Kemarin tidak ada pilihan. Latsar juga harus ke sana. Di mana? Kemarin tidak ke ini. Tidak ada pilihan di Ternate ya untuk SKB. Tidak ada. Iya, Kementerian Kesehatan paling SKB-nya semuanya di Manado. Itu paling dekat untuk Kementerian Kesehatan saat itu. Di BKN atau? Iya. Nah, jadi persiapan dana juga ya? Persiapan dana juga, karena bolak-balik di sana harus tinggal di hotel, bayar sendiri. Jadi persiapan dana juga penting sih. Tapi itu bagi saya waktu itu. Tapi kalau teman-teman yang ikut di daerah, saya pikir dana tidak terlalu penting. Yang penting adalah kesiapan diri. Mentalitas itu penting. Iya. Jadi orang kalau lihat buku tabal-tabal itu, orang menyerah duluan sebenarnya. Padahal ya nggak ada. Ini sangat penting untuk masa depan. Tadi. Iya, makanya kalau buku tebal itu harus butuh teman. Kalau teman tidak ada, lihat buku tebal, aduh, buat bantal saja kan sayang begitu. Jadi harusnya tuh dengan teman tuh saling support. Iya, ini yang lain lebih banyak cari teman hidup duluan daripada teman belajar ini kawan. Wah, saya tersinggung kalau itu. Tersinggung. Ya kemarin cari teman belajar lagi susah. Teman belajar banyak. Saya kira Kak Reza juga sama sepertinya, kalau untuk berbagi pengalaman tuh mungkin mirip-mirip dengan apa yang saya share. Kita banyak melakukan. Bahkan saya sempat kemarin pergi ke Jogja, juga mengikuti, karena memang di sini tidak tersedia. Iya. Memahami soal-soal CPNS. Jadi saya panjang dari Jakarta, kemudian ke Jogja, dan alhamdulillah dari situ kita tahu gambaran-gambaran dan persiapan-persiapan apa saja yang lakukan. Tapi di 2017 waktu itu teman saya lulus, saya nggak lulus karena di Kemenkumham ya. Jadi memang rezekinya di Kemenkumham. Ya, dulu di analisis imigrasi saya tidak lulus. Teman saya bermodal HP dan mungkin karena tingkat kemampuan dasarnya juga. Kesiapannya dan kesiapan juga mungkin ya Kak Reza ya. Ya, kesiapannya sama doanya itu yang mungkin lebih luar biasa. Iya betul. Mungkin dibutuhkan. Betul. Karena mungkin jadi ya lulus. Nanti saya undang dia untuk berbagi di sini.
Kemudian di 2018 barulah alhamdulillah itu sudah bisa Data. dapatkan. Itu juga perjuangan yang luar biasa. Iya, betul. Jadi Betul. butuh kerjasama yang luar biasa. Orang tua juga mendoakan kita dan ya tidak ada henti-hentinya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang dari apa yang kita raih itu ya. Nah sekarang itu Oh ya, SKB ya, Kak Reza. Baik, kalau SKB itu kemarin di Kementerian Kesehatan, itu kan SKB-nya mulai dari, karena saya kemarin ambil formasinya dosen, jadi SKB-nya tuh ada psikotesnya, kemudian ada wawancara, dan yang terakhir tuh ini, praktek. Jadi prakteknya tuh lebih pada mengajar, jadi mengajar di depan penguji. Nah, micro teaching ya? Jadi ini iya micro teaching, betul. Jadi ini mungkin agak beda dengan yang di Pemda, karena kalau Pemda kan SKB-nya langsung itu Ya, menggunakan komputer, ya menggunakan komputer, hampir sama dengan SKD. Tapi kalau yang di saya kemarin di Kementerian Kesehatan itu memang mulai dari psikotes, kemudian wawancara. Kemarin saya wawancara ada dua pengujinya. Pengujinya itu dari pusat semua, dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah micro teaching. Pengujinya masih sama. Jadi setelah wawancara itu langsung dilanjutkan dengan micro teaching. Jadi tipsnya saya kemarin tuh micro teaching saya paparkan sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan apa yang saya kuasai begitu. Soalnya setelah micro teaching ternyata masih ditanya-tanya. Ya selayaknya dalam kelas begitu. Jadi pengujinya mahasiswa, kita dosennya, kita ajarkan, mereka balik tanya terkait dengan materi. Ya jadi kalau bisa buat materinya tuh sesuai yang kita kuasai, karena pasti akan ditanya itu. Ya, kemudian untuk wawancara, kenapa Kak Reza? Lanjut. Ya, kalau untuk wawancara sendiri itu kemarin saya wawancaranya lebih pada Tridharma Perguruan Tinggi sebenarnya. Tridharma Perguruan Tinggi mulai dari karena saya ambil formasi dosen, otomatis yang ditanya Tridharma Perguruan Tinggi mulai dari mengajar, kemudian melakukan penelitian, kemudian juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan bagaimana mengajar dalam kelas, bagaimana berkolaborasi, cara mengajar. Wawancaranya seputar itu kemarin. Wawancara seputar itu ya. Jadi tahapannya di wawancara itu apa saja, Sun? Mulai dari psikotes, kemarin saya psikotes duluan, kemudian wawancara, baru. Iya, kemudian yang ketiga adalah micro teaching. Dalam satu hari itu, dalam keseharian itu. Jadi memang harus butuh tenaga yang luar biasa itu ya, mentalitas yang. Karena jujur kemarin setelah SKB itu kepala saya langsung pusing, pokoknya. Memang luar biasa. Kalau SKB itu beda sekali sama SKD. Kalau SKD itu kayaknya tidak terlalu butuh tenaga, tapi kalau SKB itu apa karena memang SKB-nya berbeda dengan punyanya Pemda. Jadi akhirnya mulai psikotes yang mengerjakan soal sebanyak itu, lanjut wawancara, setelah itu lanjut lagi micro teaching. Jadi memang betul-betul tenaga sangat dibutuhkan, tenaga dan mental. Oke. Jadi kalau di Kemendikbud itu yang pertama adalah SKB-nya, karena kita soal untuk kompetensi bidangnya ada, jadi tidak menggunakan kompetensi bidang. Jadi soal-soalnya tentang bidang yang khusus. Kalau di kami dosen itu dosen manajemen, berarti soalnya tentang dasar-dasar manajemen ya. Ada beberapa dari pemasaran, kemudian operasi, SDM sama finansial. Berarti setiap kementerian tuh beda ya SKB-nya. Jadi SKB itu kalau saya masih tidak salah mengingatnya, bagi kementerian yang tidak mempersiapkan soal bidangnya, kompetensinya, lalu itu diarahkan pada psikotes. Di psikotes di Kemenkumham kalau tidak salah juga psikotes tidak salah. Saya tidak tahu karena di 2016 saya yang mengikuti
lymphoma. Kemudian setelah ke tes cat untuk kompetensi bidang, itu langsung diarahkan pada micro teaching. Kita micro teaching dulu. Jadi micro teaching dulu. Teaching, nanti kita di tes oleh dosen-dosen senior. Biasa kalau di kami itu pimpinan fakultas yang menjadi reviewernya atau yang penilainya. Kemudian jadi kita presentasi dan ya itu ditanya nanti. Kalau bagi yang teman-teman membayangkan micro teaching ini wow banget dan sebelum sampai pada posisi tersebut mereka sangat grogi ya. Saran saya nggak usah grogi, biasa aja menurut saya. Jadi yang penting teman-teman melatih mentalitas dan tipsnya ya kita presentasi yang kita kuasai, jangan yang tidak kita kuasai. Harus yang dikuasai memang, karena akan ditanyakan seputar itu. Saya kemarin bicara tentang investasi. Kebetulan saya kuasai investasi, jadi saya nggak grogi dan nggak takut kalau bicara tentang investasi. Investasi. Yang penting di samping itu kita juga jangan over pede juga. Karena yang ada di depan ini bukan mahasiswa, tapi dosen-dosen yang sudah expertnya, keahliannya juga ada. Tinggal mengatur ritme saat mempresentasikan dan kalau di manajemen itu ada istilah managing expectation. Jadi orang harus betul-betul mengatur ritme. Oke, jadi SKB sudah. Sekarang selain belajar tentang tips dan trik ya untuk lulus SKD dan SKB, jadi yang dibutuhkan untuk bisa berhasil menjadi seorang PNS itu apalagi menurut Susan? Kalau saya ada tambahan 2 hal. Yang pertama itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah doa orang tua. Doa dan ridho dari orang tua tuh sangat penting untuk berjalan mulusnya seleksi tes CPNS tersebut. Sebenarnya itu sih Kak Reza. Jadi selain tips dan trik tadi tuh dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dan ridho dari orang tua tuh sangat penting. Itu sih. Kurang sholat sampai melebihi 5 waktu. Kalau bisa, kalau misalnya sholat 5 waktu itu kewajiban. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, adanya sholat duha, sholat tahajud, itu sebenarnya mempermudah jalan. Karena memang waktu dulu sama Susan. Saya waktu tes CPNS waktu itu memang religiositasnya meningkat seperti itu. Sebenarnya itu momen yang pas untuk menata kembali visi kita. Jadi kalau sebenarnya karena semakin kita beribadah, berdoa dan sebagainya itu sebenarnya membuka cakrawala berpikir dan apa yang kita pelajari itu gampang masuk. Iya. Jadi intinya itu adalah the power of doa, the power of prayer, itu yang penting banget. Intinya di situ. Jadi setelah jadi pengumuman lama ya kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah Susan duluan baru saya. Iya. Susan duluan di bulan Desember 2018 Desember. Desember akhir. Iya, Desember akhir atau pertengahan sekitar itu lah, bulan Desember. Itu pengumuman untuk Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi punya kami itu di bulan Januari. Saya ingat Januari karena saking bosannya menunggu hasil,
Karena memang persaingannya waktu itu banyak, ada sekitar 12 Iya sih. orang yang diterima, hanya 4, 3 umum, 1 minimal. Jadi ya bayangin aja. Dan langsung cus ke Jogja. Walaupun waktu itu saya bukan satu ya, satu, kemudian tapi bisa juga digeser kan, atau di SKB kita. Jadi stres itu. Bayangin saja kalau urutan satu saja stres, apalagi urutan-urutan yang lain itu. Urutan di bawahnya. Jadi Betul. saya pilih pergi ke Jogja. Sampai di Jogja, subuhnya pengumuman, Susan. Aneh kan? Gitu. Subuhnya langsung pengumuman. Nah, itu stres di situ lagi tuh. Karena harus cepat-cepat Akhirnya balik. berkas. Oh iya betul. Memang waktu itu dikasih waktu hanya 1 minggu atau berapa hari begitu untuk untuk pemberkasan. Jadi tidak maksimal liburannya di Jogja waktu 2009 awal. Tidak apa-apa. Ya. Kan masih ada berapa jam waktu liburannya. SKB apa? Itu nama kemarin. Surat keterangan sehat jasmani rohani. Semua yang berkaitan dengan surat-surat narkoba dan lain-lain itu saya enggak. Iya. Saya tidak urus di Ternate. Ternate. Oh, berarti urusnya di Jogja. Oh, luar biasa. Jadi nanti habis Susan itu ada teman saya yang namanya Ida Dai dari Bali. Kebetulan kita ketemunya di Sarjito, rumah sakit Sarjito, rumah sakit pendidikannya UGM. Sarjito, oke. Dia juga lulus di Universitas Dikti, sama kita kenalannya saat ini proses pengurusan berkas. Dia juga lulus, luar biasa. Nanti dia juga berbagi. Jadi yang penting Susan sudah berbagi cerita hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa yang mendengarkan cerita-cerita dan sisi perjuangannya kita mendapatkan gelar PNS ini diimbangi juga dengan usaha dan kerja keras. Iya. Semoga itu bisa bermanfaat ya, misalnya. Jadi Amin. PR kita bersama ini masih banyak, Susan. Jadi orang harus pulang kemudian cari apa ya? Cari hibah-hibah dari kementerian, coba biar bisa menata sumber daya manusia yang ada di daerah kita, terutama di kampung nelayan ya, Komolowin. Jadi kurangi hal-hal yang sifatnya seremonial, tapi lebih banyak cara-cara yang mendatangkan manfaat jangka panjang, terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di kampung. Nah, itu tanggung jawab bersama kita. Generasi bersama. Saya lihat orang generasi ini tak potong jauh dari generasi yang atas sampai di bawah. Jadi ini tanggung jawab bersama ya. Iya. Ini Bapak Ketua Karang Taruna nih. Ketua Karang Taruna, tapi Karang Taruna setelah hilang karena memang orang semua jadi PNS rata-rata PNS, dan ada yang di bank, ada yang kalau sekretaris malah di Haltim. Merais terakhir. Dapatnya di Haltim. Betul. Jadi semua dengan kesibukannya, nanti cobalah orang pulang habis corona ini ya, amin. Setelah corona, pasca corona ini coba orang cari modal yang pas, yang sesuai dia beradaptasi manusia ini. Lebih banyak aktivitas positifnya dibandingkan hal-hal yang negatif, terutama berkaitan dengan dorong ke masa depan. Bagi yang mau tes PNS ya, orang
berbagi yang sudah pernah. Karena sekarang ini sudah pakai jata-jata lagi, misalnya. Jadi Iya, itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu. sekarang sudah betul-betul reformasi birokrasinya jalan di proses seleksi. Jadi orang-orang yang Iya. punya kemampuan saja, yang ya seleksinya betul-betul yang punya kualitas. Ya semua sektor, insya Allah besok-besok, sehingga orang juga diimbangi dengan kuliahnya juga betul-betul kuliah yang tidak salah-salah, tapi betul mendalami ilmunya hingga nanti bisa berguna ilmunya saat nanti selesai pasca dia. Oke Susan, kayaknya kurang akhiri saja seri bercerita, berbagi cerita hari ini. Ini sudah keempat, Susan. Ini keempat untuk sharing session ya. Sessionnya berbagi ceritanya sudah session keempat. Yang pertama itu nanti kalau teman-teman yang nonton ini bisa cek saja. Yang pertama itu tentang prospek lulusan manajemen. Itu yang jadi narasumbernya orang-orang yang sudah sukses. Yang anehnya mereka ini adalah adik-adik saya semua. Kemudian yang kedua itu tentang buyer milenial. Buyer milenial ini ya pengacara aktivis, nah, itu lumayan juga terkenal. Jadi orang Tidore juga cuma menetap di Manado. Nah, dia orang Tomolo, like susah. Nah, jadi Indonesia banyak yang bisa kita kalau bisa dikumpulkan dan dikolaborasikan jadi kekuatan besar kita. Dan yang ketiga itu scholarship. Nah, scholarship itu beasiswa itu karena beasiswa untuk daerah afirmasi, daerah targeting untuk negara-negara maju untuk mengembangkan potensi yang ada di Indonesia, terutama di Indonesia Timur ya, Kota Tidore dan Maluku Utara ini salah satu targetnya. Sehingga penting untuk dibuka informasi itu, orang tidak bisa mengakses karena memang informasinya tidak tersampaikan. Kalau informasinya disampaikan seperti ini, saya percaya dan yakin teman-teman yang nonton dan ada yang ada di acara ini juga insya Allah bisa mampu bersaing. Dan yang keempat ya Susan. Nah, jadi untuk CPNS ini dia butuh orang yang banyak. Iya, karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi nanti ada Badayu, kemudian ada lulusan saya itu ada 2 orang lulusan terbaik tes CPNS kemarin. Dia passing grade full di 2000. Nah, jadi waktu itu kan yang lolos passing grade 2 ya. Satu dari prodi matematika. Ini penting dia ini penting untuk membagi tips dan trik bagaimana menaklukkan. Iya, Tio. Si Tio ini nih. Nah, Tio ini memang jadi biang kerok beberapa orang, termasuk saya juga sih sebenarnya. Biar nanti dia yang share tipsnya. Kemudian ada juga dari Ko Anca. Nah, ini senior. Oh, siapa? Ancale. Ancale. Oh. Dari dari Kabupaten Halmera Barat. Kebetulan Latsar kayaknya dan dia juga jadi bisa baik, bisa lah. Dia lumayan expert juga menjelaskan dan punya kemampuan komunikasi yang ya bisa menginspirasi. Sama dengan Susan. Ini banyak belajar dari Bapak Bos ini. Nah, ini yang di depan. Orang sering belajar ini semua. MC siap MC.
Tuh, lama terbikin apa pekan Ramadan nih, Insya Allah. Iya, insya Allah mudah-mudahan nih ke depannya bisa ada kembali. Karena pekan Ramadan tuh betul-betul menyatu begitu. Dari RW bawah sampai RW atas tuh silaturahminya luar biasa kalau waktu pekan Ramadan. Nanti orang undang Ketua Remas lah ya. Ketua Remas itu berbagi cerita tentang pekan Ramadan. Ya, bila perlu. Oh iya benar. Corona ini bikin pekan Ramadan online tuh. Iya, karena Kak Reza pekan Ramadan itu, Kak Reza pekan Ramadan itu sebenarnya kan dari Tomalowu. Jadi itu diadop sama kelurahan-kelurahan lain itu kan sebenarnya luar biasa. Karena itu memang lahirnya dari Tomalowu gitu dan mampu melahirkan generasi-generasi pencinta Al-Quran dari kelurahan Tomalowu sendiri itu luar biasa kemarin. Dan ini mungkin tersendak kayak karena beberapa hal ya sudah 2 tahun ya. 2 tahun apa ya? 2 tahun yang waktu tahun kemarin sama tahun ini. 2017 tuh masih ya? Iya 2017 tuh masih ada. Ya Koronces ini please go. Oke, Pisan. Saya pikir kita akhiri saja bagi cerita nanti besok-besok bisa berbagi lagi dengan tema yang berbeda. Ini niatnya sebenarnya untuk teman-teman yang lain mengakses informasi yang karena dengan canggihan infrastruktur digital saat ini kita harus menyesuaikan untuk menyebar informasi-informasi yang positif dan baik. Biar kurangi itu yang hal-hal negatif. Kalau banyak nonton sinetron juga kacau lagi nanti topik ini. Oke, Susan. Ya, Kak Reza terakhir terima kasih banyak sudah mengundang Sen untuk share pengalaman. Kemudian bagi teman-teman semoga bermanfaat, bisa mengambil sisi positifnya, bisa mengambil cara positifnya karena semua orang punya cara untuk menjadi sukses. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman nanti pada saat SKB, khususnya yang untuk di Kementerian Kesehatan. Amin. Oke deh. Jadi Kak Reza, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ustaz. Sampai ketemu di Terima kasih banyak. kesempatan ini.